kami ya Tuhan, beri kesabaran untuk mengajar kami. Amin. 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 Oke, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang Allah penolongku yang setia. Nah, di sini ada nggak yang tahu penyakit kusta? Ada yang tahu? Apa itu? Kurap itu, Bu. Iya, ini coba lihat. Yang depan. Nggak lihat. Ini lepra atau kusta adalah suatu penyakit yang ditakuti pada zaman Alkitab. Ada yang menular dan tidak dapat disembuhkan. Bahkan ada yang mengakibatkan kematian. Tetapi ada juga yang dapat disembuhkan. Mereka yang berpenyakit kusta ini biasanya diusir keluar kota dan tinggal di sebuah perkampungan yang dikucilkan dari lingkungan. Di sini ada nggak yang tahu tokoh Alkitab yang namanya Naaman? Naaman. Ada yang tahu nggak? Enggak. Naaman bisa dilihat. Nah, Naaman adalah seorang panglima dari Raja Aram. Aram itu terletak di daerah sebelah utara Kanaan. Naaman adalah panglima dari tentara Aram. Naaman ini sangat disayang oleh Raja Aram karena ia seringkali memenangkan pertempuran dan memberikan kemenangan bagi bangsa Aram. Naaman pada waktu itu menderita penyakit kusta. Mungkin pada waktu itu penyakit kusta Naaman mungkin masih sangat ringan sehingga dia masih dapat untuk memimpin perang. Pada waktu itu di rumah Naaman ada seorang anak perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Alkitab tidak menyebutkan nama dari anak perempuan itu, tetapi ia sangat berani dan beriman. Dan ia mengusulkan kepada panglima tentara untuk menemui seorang nabi yang namanya Elisa. Panglima tentara ini menemui nabi yang telah diusulkan oleh anak perempuan tadi. Nah, di saat dia pergi menemui Nabi Elisa, dia merasa bahwa dia akan diperlakukan baik oleh Nabi Elisa. Namun kenyataannya tidak. Nabi Elisa hanya menyampaikan pesannya melalui hambanya. Perintahnya pun sederhana. Ia menyuruh Naaman harus mandi 7 kali di sungai Yordan, maka ia akan sembuh. Ini tadi gambarnya. Dia pergi ke sungai Yordan dan menyelam. Pegawainya ini ingin melihat bahwa harus sembuh panglimanya ini. Naaman tidak terima karena pada saat itu sungai Yordan adalah sungai yang terkotor pada masa itu di daerah Israel. Namun atas perintah dan desakan dari pegawai-pegawai panglima tentara Naaman ini, ia pun melakukannya demi kesembuhan dirinya. Akhirnya Naaman pun menyelam sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan dan ia mengalami kesembuhan. Nah, ada satu lagu yang menyatakan kisah ini. Adik-adik tahu nggak lagunya? Naaman sakit kusta. Tahu? Oke, kita sama-sama nyanyi, mau nggak? Berdiri, Bu. Ayo berdiri. Sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah anak. Sekali lagi ya. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah aman. Oke. Kisah ini kita belajar bahwa Naaman walaupun seorang panglima yang besar dan bisa mengalahkan banyak musuh, ternyata tidak mampu untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri. Hanya satu
satu yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Siapa? Tuhan Yesus, Bu. Iya, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Ketika kita sakit, tetapi juga ketika kita sehat. Tidak hanya dalam sukacita, tetapi juga dalam duka cita, bahkan dalam berbagai situasi yang kita alami. Sehebat apapun kita tetap merasa penuh keterbatasan. Adik-adik semua, apakah adik-adik semua pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua? Coba, siapa yang mau menjawab? Yang merasa dia pernah ditolong sama Tuhan. Kalau ada masalah seperti itu ada? Coba Kalau jelaskan. sakit, Bu, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita sedih, diberikan Tuhan sukacita, Bu. Iya, bagus. Di sini pernah nggak menjenguk orang yang sakit? Pernah, Bu? Pernah. Coba adik-adik semua diceritakan bagaimana pengalamannya dalam menjenguk orang sakit. Ayo, siapa yang mau? Windy? Ayo. Kursi aja ya, Bu. Iya, tapi berdiri ya. Pengalaman saya, kalau saya menjenguk teman kan, Bu, ku bawa dulu makanan, Bu, sama dia. Iya, Terus terus? kan, Bu, ku salamlah dia biar cepat sembuh, Bu. Baru berdoa kami, Bu. Iya. Enggak kasih uang. Enggak, ku kasih uang. Oke, dalam berdoa tersebut kita mendoakan bahwa agar cepat sembuh, Bu. cepat sembuh. Terima kasih buat Windy yang telah memberikan pengalamannya. Dia pernah berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk temannya yang sedang sakit. Nah, di depan ini ada tugas kalian, yaitu memecahkan sandi rahasia. Siapa yang sini yang suka rahasia-rahasiaan? Secret. Nah, ini adalah sebuah Bu. Hah? Oh, secret angel. Nah, tugas kalian sekarang adalah memecahkan sandi rahasia ini. Ini kan udah ada. Ini sandi-sandi yang akan mulai pecahkan. Ini ada kode-kodenya. Jadi ini apa? Ini apa? P gitu. Jadi A. Kacang tuh. Terus ini Itu apa? B. A. Apa? Dan apa? B. Kayak itu. B. Ya, itu akan menjadi. Tugas. Ini tugas atau kita pecahkan sama-sama aja ya. Apa? Tugas saya, Bu. Apa? Iri. Apabila. Nah, Apabila. ini udah apabila. Ini apa? Coba cari. Iya. 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 Apabila iya. B. Bu, kiri tangan Ibu. Nah, B. J. W itu apa ya? W. J. Jika. Ini Ja. ja. Apabila ia jatuh. Iya, apabila iya Dia jatuh maka tak akan sampai Tidak sampai tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Yeay. Yeay. Saya kasih baca ya. apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, ini adalah salah satu ayat Alkitab yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat 24. Semua buka Alkitabnya coba. Mazmur 27 ayatnya yang ke-24. Berapa ya, Bu? Udah tahu kan semua membuka Alkitab? Ya. Ayat 24. Mazmur 37 ayat 24.
Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 37 ayat 24. 1, 2, 3, ya. Apabila ia jatuh, tidak sampai terderak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, sekarang ibu akan memberikan kegiatan buat kita semua, buat adik-adik semua. Apa hubungan, apa yang kamu alami selama kamu udah kelas berapa sekarang kayak udah kelas selama kelas 4 ini dari umur 1 tahun sampai dengan umurnya yang sekarang, apakah yang kamu rasa pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kamu? Coba ditulis di sini ya. Nggak tertulis satu aja kan Bu? Iya, satu aja. Banyak Bu. Terus kalau bisa dari ayat Alkitab itu tadi yang kita baca, apa yang kamu dapat dari ayat Alkitab tersebut? Oke? Aku nggak pernah pulpen. Ini ada pulpen. Aku udah siap, Bu. Ya, coba bacakan apa yang telah kamu tulis tadi. Pertolongan Tuhan dari mulai kamu lahir sampai dengan sekarang kamu udah kelas 4. Tapi satu aja ya, Bu. Iya, coba. Pertolongan Tuhan mulai saya kecil sampai sekarang itu, yaitu Tuhan selalu memberkati dan memberikan jalan terhadap masalahku. Iya, udah apa yang masalahmu udah kelas 4? Banyak, Bu. Sering berantem sama kawannya, Iya, Bu. mengganggu kawannya ya? Iya, Bu. Iya. Silakan duduk. Ada lagi yang mau menjawab? Ada yang mau mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan karena telah memberikan pertolongan hingga pada saat hari ini? Siapa ya? Coba. Saya Bu. Iya, tolong Selina, silakan. Di sini saya menulis pertolongan Tuhan dalam hidup saya, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup saya sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Oke. Topik yang telah kita bahas sekarang. Tadi apa judul kita? Allah penolongku yang setia. Sekali lagi coba diteriakan. Allah penolongku yang setia. Inti dari pembelajaran kita pada hari ini adalah sehebat-hebatnya seorang manusia, kita tetap membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Baik ketika sedang mengalami sukacita, juga ketika kita mempunyai masalah, duka cita, terus seperti apa yang dihadapi oleh tadi tokohnya siapa namanya? Naaman. Ketika ia sedang sakit kusta, Naaman percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Kita pun sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita kan anak-anak Tuhan kan? Siapa di sini anak-anak Tuhan? Saya Bu. Nah, kita pun seharusnya menyadari bahwa kita tetap membutuhkan Tuhan Allah karena Dia adalah sumber pertolongan kita, dan yang utama tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau berdoa penutup biar kita pulang? Ayo Bu. Oke, ini maju. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena kami telah selesai belajar. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Widi. Ya Bu. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu pada pelajaran minggu depan. Shalom adik-adik semua. Shalom.